Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Stikes Panakukang Makassar akan mengenalkan terkait lingkungan kampus sebagai tugas akhir dari mata kuliah analisis rancangan SIK. Terlebih dahulu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nurainesya dengan NIM 2103098. Saya Kumala Indah Purnama dengan NIM 2103087. Saya Delivia Naftali dengan NIM 2103088. Saya Ibu Rusli dengan NIM 2103084. Saya Siti Syuhadra dengan NIM 2103111. Stikes Panakukang atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar yang dinaungi oleh YPSS atau Yayasan Perawat Sulawesi Selatan berletak di Jalan Adiaksa nomor 5 Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan beberapa prodi yang ada di Stikes Panakukang. Yang pertama D3 Keperawatan, yang kedua D3 Rekam Medis, ketiga S1 Keperawatan, yang keempat Profesi Nurse, dan yang terakhir yaitu tambahan S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, di Stikes Panakukang sendiri ada 5 lantai dan ini adalah suasana pada lantai 1 Stikes Panakukang Makassar. Nah, untuk lantai 1 sendiri terdiri dari ruang ketua dan ruang CCTV, dan untuk di sebelah kiri saya ada ruang administrasi dan juga ada ruang wakil ketua. Nah, selanjutnya untuk lantai 1 sendiri ada beberapa ruang dosen, yaitu dosen keperawatan dan dosen rekam medis sendiri. Untuk ruangannya bisa diikuti. Nah, untuk ruang dosen 1 ada di sebelah kiri saya. Dan untuk ruang dosen kedua ada di sebelah kanan saya. Nah, selanjutnya kita akan ke lantai 2. Nah, ini adalah suasana pada lantai 2 Stikes Panakukang Makassar, di mana lantai 2 ini terkhusus untuk prodi keperawatan dan juga ada ruangan Kaprodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Sekarang kita berada di lantai 3 Stikes Panakukang Makassar. Di lantai 3 ini terdapat beberapa ruangan. Yang pertama, ruang prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dan di sebelah kanan saya ada ruang prodi D3 Keperawatan. Dan selanjutnya ada ruang CBT. Dan di belakang saya ada ruang lab komputer. Dan di belakang saya lagi ada ruang kelas 3A. Dan di sebelah sini ada ruang kelas 3B. Dan di sebelah kiri saya ada ruang kelas 3C. Di lantai 4 ini ada beberapa lab khusus untuk rekam medis. Yang pertama ada lab filing. Yang kedua ada lab DPP.
ruangan lab rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, untuk saat ini kita berada di lantai 5 Stikes Pamekasan. Nah, di belakang saya ini adalah musola yang biasa kami tempati para mahasiswa. Nah, pada malam ini khusus untuk para mahasiswa cowok dan yang di samping untuk mahasiswi Stikes Pamekasan yang tempati untuk sholat. Kali ini kita bisa melihat beberapa ruangan ada di samping kiri dan kanan saya, yaitu ruang session yang dimana akan digunakan sebagai ruang ujian POSCE untuk mahasiswa-mahasiswi di Stikes Pamekasan. Nah, untuk yang berjejaran ini adalah ruang dari organisasi yang ada di Stikes Pamekasan. Yang di ujung sini itu ruang khusus HMJ D3 rekam medis, dan yang ini khusus untuk D3 keperawatan. Dan yang ini untuk ruangan B. Sekian video pengenalan kampus. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumalinda Purnama dengan NIM 2103087. Baik, saya akan menjelaskan aplikasi rumah sakit yang telah kita buat sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mengekstrak, memindahkan ke desktop. Sekarang kita tinggal buka, kita masuk ke aplikasinya. Kemudian kita ketik masuk username yang telah kita buat dan passwordnya. Kemudian oke. Ini sudah ada beberapa pilihan form yang akan kita isi. Pertama, kita buka identitas pasien. Di identitas pasien ini kita isi data-datanya. Kita masukkan nomor RM, nama pasien, kemudian kita masukkan tanggal lahir, kita isi dulu data-datanya semua.
Ini kita coba untuk simpan. Ini sudah tersimpan yang tadi kita sudah input. Kemudian ketika kita ingin cari, kita masukkan misalnya 01 20 20, cari. Ini sudah tampil. Kemudian ketika kita ingin mengubahnya, sini kita masukkan perempuan. Kemudian kita ubah. Ini sudah terubah. Selanjutnya, misal kita mau menginput, kemudian batal, kita mau menginput, kita bisa tinggal klik batal, maka tampilannya akan kosong kembali. Atau misalnya kita mencari tadi 01 20 20, kemudian kita cari, di sini sudah ada. Maaf, maksudnya cari, di sini cari, kemudian kita ingin batalkan, kita bisa langsung tinggal batal. Ini akan kosong kembali. Kemudian misalnya kita mau menghapus data, kita bisa langsung klik saja data yang mau dihapus, kemudian klik hapus. Ini sudah terhapus. Kemudian kita keluar dari formnya. Selanjutnya kita ke form 2, yaitu identitas daftar. Ini kita input masuk juga, misalnya kode daftar 21, kemudian nama daftarnya daftar Alfansyah, atur tanggal lahirnya, misalnya 13/9. Kemudian kita bisa langsung pilih spesialisnya, misalnya umum, dan nomor telepon kita masukkan, dan alamatnya, dan tempat prakteknya, jamnya, umum juga. Jamnya boleh umum. Kemudian kita simpan. Ini sudah tersimpan. Data yang sudah tadi kita input sudah berhasil disimpan. Kemudian kita coba untuk cari, misalnya tadi 21 kita cari. Ini sudah muncul. Kemudian ketika kita ingin mengubah, ini misalnya jenis kelaminnya laki-laki ya, kita tinggal klik ubah. Ini sudah terubah. Kemudian untuk fungsi tombol batalnya, misalnya di sini kita masukkan data, kemudian kita tidak jadi untuk menyimpannya, kita bisa tinggal langsung klik batal, maka form akan kembali kosong. Kemudian untuk tombol hapusnya sama seperti yang tadi, kita langsung klik saja yang mau dihapus, kemudian hapus, sama juga yang tadi tombol keluar dari form. Selanjutnya form ruangan, sama seperti tadi, kita coba masukkan datanya, misalnya 009 ruangannya, kemudian Merpati, nama ruangannya Merpati, kemudian misalnya tarifnya 40.000 untuk ruangan Merpatinya.
Kemudian ini kita bisa langsung cari dokternya. Misalnya tadi kita masukkan dokter dengan kode 21, kita bisa langsung cari. Ini akan muncul otomatis nama dokternya. Kemudian kita bisa tinggal simpan. Kemudian kita mau cari misalnya 009, kita cari. Kemudian kita mau ubah. Kalau di sini kita mau ganti jadi 40.000. Kita tinggal tulis ubah. Ini sudah terubah. Kita coba untuk tombol batalnya, misalnya kita masukkan, kemudian kita mau batal, maka form kembali akan kosong. Kemudian kalau kita mau hapus, kita tinggal klik ini, kemudian hapus. Kemudian ini untuk tombol keluar dari form. Selanjutnya form diagnosa. Ini kita masukkan kode, misalnya kita masukkan J18, itu gangguannya gangguan pernapasan. Kemudian sesak Aisyah, kita simpan. Kita coba cari kalau mau ubah, kita tambahkan saja. Kita ubah yang mau kita ubah, kemudian klik ubah. Ini sudah terubah. Kemudian kita coba untuk tombol batalnya, misalnya kita masukkan data, kemudian kita membatalkan batal seperti yang tadi juga, begitu form langsung kosong. Kemudian kalau mau hapus data, tinggal klik ini, kemudian hapus. Setelah itu kita keluar dari form. Selanjutnya itu form tindakan. Misalnya kita memasukkan 99.21. Tindakannya misalnya injek. Kemudian nama ruangannya misalnya Merpati, simpan. Di sini sudah ada yang boxnya masuk bahwa kode tindakan sudah kita masukkan, jadi kita masukkan kode tindakan lain. Misalnya 90.59. Bahwa formnya, kemudian Merpati. Simpan. Ini sudah tersimpan. Kemudian kita ingin cari, tinggal masukkan, kemudian cari seperti yang tadi. Kemudian kalau mau diubah, tinggal ubah apa yang kita mau ubah. Ubah. Ini sudah terubah. Begitu juga tadi fase batal. Untuk kembali kosong. Kemudian kalau cara menghapus sama seperti yang tadi, tinggal hapus, kemudian ini untuk keluar dari form. Selanjutnya yaitu form apotik. Misalnya kita masukkan kode obat B01, B03, kemudian nama obat, misalnya Panadol. Kemudian jumlah obatnya misalnya kita masukkan 30, harganya itu
persatuan 10.000. Oh, tinggal klik simpan. Ini sudah tersimpan. Kemudian kalau kita mau cari, tinggal kita ketik masuk lagi seperti yang tadi. Kemudian cari. Kalau kita mau ubah, misalnya kita mau ubah 20.000, tinggal klik. Ini sudah terubah. Sama tadi fungsi datanya kosong. Kemudian ini hapusnya sama tadi, tinggal klik berhapus. Ini keluar dari form. Selanjutnya kita ke menu transaksi. Di sini ada pendaftaran pasien, ada rawat inap, ada administrasi rawat inap, administrasi rawat jalan, dan poliklinik. Pertama kita buka pendaftaran pasien. Baik, di sini kita masuk ke form pendaftaran pasien. Form pendaftaran pasien ini bisa kita hubungkan ke form identitas pasien tadi. Jadi kita tinggal masukkan kode pasien, kemudian masukkan nomor rekam medis yang ada di identitas pasien. Jadi dia nanti langsung muncul nama, jenis kelamin, dan umurnya. Karena tadi kita masukkan, misalnya nomor rekam medis yang tadi sudah kita input di identitas pasien, kita mau cari, tinggal klik cari. Sini sudah tampil data tadi yang sudah kita masukkan di form identitas pasien. Jadi sekarang kita tinggal mengisi yang lainnya. Dan data yang kita tarik tadi tidak perlu kita simpan semuanya, karena bisa sewaktu-waktu kita tinggal klik cari atau dipanggil datanya. Karena tanggal kunjungan hari ini, tempat pelayanan, poli umum Aisyah, Sultan. Ini data sudah berhasil disimpan. Kemudian seperti tadi, kalau kita mau cari, tinggal ketik masuk, kemudian cari. Kalau kita mau ubah, misalnya di sini, kalau kita mau ubah jadi jam 11, tinggal ubah. Ini sudah terubah. Ini sama seperti yang tadi untuk tombol data. Seperti ini, formnya bisa langsung jadi kosong kalau kita ingin membatalkan. Kemudian hapusnya sama seperti yang tadi, klik seperti ini, kemudian dihapus. Kemudian ini tombol keluar. Selanjutnya itu form rawat inap. Ini kita akan memanggil 3 form yang akan tampil nantinya, yaitu form dari diagnosa, rawat ruangan, dan identitas pendaftaran dan identitas pasien. Kita bisa masukkan kode pasien, kemudian ruang rawat kita masukkan 04, kemudian diagnosa kita masukkan itu. Kita tampilkan data pasien. Kemudian kita isi tanggal masuknya. Masukkan misalnya hari ini, kemudian kita bisa kosongkan keterangan, kemudian simpan. Ini sudah tersimpan. Kemudian kalau kita mau cari seperti yang tadi, kita cari dari
kode ruang rawat ya. Maaf karena cuma itu yang disimpan, jadi yang dicari cuma itu yang muncul. Yang tarik disimpan. Dan kalau kita mau tampilkan lagi, kita tinggal tampilkan data. Seperti itu. Selanjutnya, kalau kita mau mengubah, misalnya di sini kita mau ubah panel 9. Kemudian kita ini sudah terubah. Selanjutnya sama seperti yang tadi, tombol batal fungsinya untuk membatalkan apa yang akan kita buat, jadi formnya kembali kosong. Kemudian hapus seperti juga yang tadi, tinggal diklik kemudian hapus dan keluar dari file. Selanjutnya, administrasi ingat. Misalnya ini juga kita akan menampilkan data dari tadi pendaftaran rawat inap dan ruangan nantinya. Misalnya kita masukkan kode pasien 002 dan nomor misalnya 00. Ini sudah tampil nomor rekam medis dari kode pasien ini, kemudian nama pasiennya, kemudian tanggal inapnya. Ini lama inapnya masih 0 ya, karena di sini kita belum input tanggal pulangnya. Sementara tanggal inapnya hari ini dan keluarnya hari ini, jadi masih 0. Misalnya kita ini muncul alamat inapnya 20 dari jumlah tanggal inap, tanggal pulang dikurang tanggal inap, jadi muncul 20 hari lama inapnya. Kemudian jumlah tagihan muncul dari tarif ruangan ini dikali dengan lama inapnya, maka muncul jumlah tagihan. Kemudian kita masukkan jumlah bayar, misalnya dia bayar 900.000 uangnya, kita proses, maka 100.000 adalah kembaliannya. Kemudian kita masukkan nama pasien. Kita simpan. Di sini sudah ada kode pasiennya. Saya coba masukkan yang lain. Simpan. Ini sudah tersimpan. Selanjutnya kalau kita mau cari, yang dicari yang muncul itu hanya yang disimpan ya,
Karena yang disimpan cuma kode pasien, tanggal pulang, jumlah bayar, dan petugas, maka yang muncul hanya itu. Kalau kita mau tampilkan lagi yang seperti tadi, kita tinggal klik tampilkan data pasien. Kemudian kalau kita mau ubah, misalnya bisa berubah tanggalnya. Kemudian seperti yang tadi, batal fungsinya, membatalkan pengisian. Ya. Kemudian hapus sama seperti yang tadi, hapus. Kemudian keluar dari form. Selanjutnya yaitu kita masuk ke form poliklinik. Kita masukkan tanggal kunjungan, misalnya hari ini. Telepon nomor RM-nya, misalnya 002. Kedua, kode poliklinik, misalnya 04. Klaster 1. Ini sudah tampil dari form identitas pasien. Kemudian di sini dari form diagnosa. Selanjutnya kita masukkan misalnya paracetamol. Kemudian kita bisa simpan, kemudian simpan. Ini sudah berhasil disimpan. Kemudian untuk mencari, misalnya pasien 4, sini tampil data yang memang hanya yang disimpan akan tampil. Kemudian kalau memang ada, misalnya di sini kita tambahkan 1 demam, enggak ubah. Sini sudah terubah. Sama seperti yang tadi, fungsi data untuk membatalkan proses pengisian. Kemudian hapus. Seperti yang tadi, hapus. Dan keluar. Selanjutnya yang terakhir yaitu administrasi lewat jalan. Misalnya kita masukkan kode pasien 002, kita tinggal klik saja. Sini tampil nomor RM, obat nama pasien, dan harga obat. Itu berasal dari tadi form poliklinik. Kemudian kita masukkan jumlah obat yang diberikan. Kemudian untuk menentukan jumlah bayar, kita tentukan dulu bayar obatnya itu dia pasien apa. Kalau misalnya pasien BPJS, maka jumlah bayarnya itu dia 0. Maka kita simpan seperti itu saja karena dia 0 bayarnya, berarti bayarnya ya 0, maka kembalinya juga 0. Tapi apabila dia pasien BPJS, maka pembayarannya itu akan muncul di sini seperti ini. Kemudian misalnya uangnya 50.000, maka kembaliannya akan muncul di sini. Kemudian kita simpan seperti itu. Kemudian hapusnya
sama seperti yang tadi, diklik kemudian dihapus, kemudian ini tombol keluar. Seperti itu. Kemudian tombol keluar untuk dari aplikasinya, klik keluar. Sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi rumah sakit yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.